الحمد لله الذي أنزل علينا الهدى والحمد لله الذي علمنا الهدى والصلاة والسلام على خير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أهل الصدق والوفا وبعد. Para jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, mari kita doakan saudara-saudara kita di seluruh penjuru dunia, baik yang terkena musibah atau terkena masalah, semoga diberikan solusi. Kita doakan yang sakit di antara kita, semoga diberikan kesehatan lahir maupun batin. Dan untuk keberkahan kita dan di pagi yang penuh berkah ini, semoga Allah berikan keridhaan kepada kita dan untuk bangsa kita dan khususnya keluarga kita. Waftitahan li hadhil niyah wa kullu niyatin salihah wa kulli amalin salihah. Hayya ala qiraati ummil furqan sab'il masani fatihatil kitab kiramil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bagian ketiga atau halaqah keempat dari pertemuan kitab Tarbiyatul Aulad Islam, pendidikan anak dalam perspektif Islam. Kali ini membahas tentang fikih pendidikan anak. Ada orang tua yang datang misalnya bertanya dalam satu kesempatan, "Pak Ustadz, saya udah punya anak, udah diajarin begini gak mau, suruh masuk pesantren gak mau, suruh ini suruh itu, kok sulit amat. Jangan-jangan ada yang kurang ketika anak itu lahir, atau anaknya sudah besar, kemudian sudah berkeluarga, kok jarang main ke rumah gitu ya, atau jarang bawa cucu." Bisa jadi dulu kita tidak membiasakan anak ini hal-hal yang harus kita lakukan sebagai orang tua, dan ternyata salah satunya adalah kita tidak menyelesaikan apa yang disebut dengan fikih pendidikan anak. Kita akan uraikan berdasarkan petunjuk dari buku ini yang disebut dengan ma yaf'aluhul murabbi indal wiladah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua ketika anak lahir, atau yang disebut dengan fikih pendidikan anak. Pengarang ini mengawali kalimatnya dengan kalimat min fadli hadhihi syariah al-islamiyah ala ummatil islam annaha bayyanat kullama yattasilu bil maulud min ahkam wa ma yartabitu bihi min mabadi' tarbawiyyah hammah hatta yakuna al-murabbi ala bayyinatin min al-amri fi kulli wajibin yaqumu bihi tijaha tiflihi al-walid. Baru terjawab itu. Di antara keutamaan agama Islam sebagai syariat yang kita yakini membawa kepada kebaikan, dia menjelaskan setiap detilnya apa yang harus kita berikan kepada anak-anak kita, dan kaedah serta ketentuan yang sangat penting yang harus kita rekatkan kepada anak kita, sehingga setiap orang tua itu mempunyai tujuan yang jelas, mempunyai standar yang jelas, mempunyai target yang jelas, apa-apa yang harus dia lakukan terhadap anaknya mulai dari dia dilahirkan. Nah, itu menjadi jawaban sebenarnya. Yang pertama, poin-poin itu, kata pengarang kitab ini, wa ilaikum ahammu hadhil ahkam allati yajibu an yaf'alaha al-murabbun 'indal wiladah. Poin-poin itu adalah yang pertama, istihbabul bisyarah wa tahni'ah 'indal wiladah. Dianjurkan kepada setiap muslim untuk berbagi berita gembira
ketika anaknya lahir. Jadi ketika anak lahir itu yang disampaikan adalah alhamdulillah, anak saya lahir dengan selamat. Nah, jangan diawali lahir anak, iya, sesar atau normal? Sesar, berapa biayanya? Nah, itu yang pertama ditanya ya. Lahir, iya. Lahir anak, iya. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Sayang banget ya, kenapa nggak laki-laki? Ini anak yang keempat ya? Iya, mau coba lagi yang kelima kan begitu. Atau lahir anak sudah di mana, rumah sakit atau di ini? Lahirnya di dukun beranak. Kenapa nggak di rumah sakit kan begitu ya? Nah, sebenarnya kan di mana aja nggak ada masalah sebenarnya. Yang penting lahir kan gitu. Masalahnya mau di mana pun kalau nggak lahir jadi masalah kan begitu. Nah, ternyata dijelaskan di sini bagaimana para nabi-nabi sebelumnya itu dikabarkan atau mendapatkan berita gembira akan kelahiran anak, dan itu diceritakan ketika datang malaikat ke keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyampaikan informasi bahwa istrinya Siti Sarah akan melahirkan seorang anak. Jadi menyampaikan kabar gembira itu penting, dan itu menunjukkan bahwa semua kita bahagia dengan kedatangan anak itu. Jadi yang pertama dibangun ketika anak itu lahir adalah kebahagiaan dan berbagi bahagia. Maka bagaimana anak itu dikatakan kebahagiaan, berbagi bahagia, kalau proses sebelumnya dilakukan di luar nikah? Tentu nggak berbahagia. Kan kita sudah bahas sebelumnya pernikahan, bagaimana memilih pasangan. Kalau cara mendapatnya dengan cara yang tidak halal, melakukan hubungan dua pernikahan, bagaimana akan berbagi gembira? Yang ada berbagi aib. Kalau bisa dirahasiakan, bahkan na'udzubillah harus diaborsi kan. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana kabar gembira itu diceritakan dalam Al-Quran melalui 3 nabi. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan pada surah Hud ayat 69 sampai 71. Awalnya dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Kami memberikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihissalam. Ayat yang kedua, kisah kepada Nabi Zakaria. Fanadathul malaika wa qa'imu sholli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Informasi lahirnya akan Yahya. Ini diceritakan juga dengan kelahirannya. Dan yang ketiga tentu kabar gembira kelahiran Nabi Isa melalui Siti Maryam. Itu juga informasi yang diberikan kepada kita. Dan ternyata tradisi itu dilakukan ketika lahir Nabi Muhammad SAW, ketika pembantu atau budak Abu Lahab, Suwaibah, menyampaikan informasi kepada Abu Lahab, pamannya Nabi yang nanti dimusuh Nabi ya, tentang kelahiran Muhammad. Maka apa kata Abu Lahab? Wahai Suwaibah, engkau membawa berita gembira, engkau aku merdekakan. Jadi kelahiran Nabi itu sudah membawa kegembiraan, dan ditunjukkan bagaimana Abu Lahab sangat gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, sehingga dia memerdekakan pembantu bernama apa? Suwaibah. Bahkan diceritakan dalam salah satu riwayat oleh Imam Suhaili bahwa Abbas bercerita ketika Abu Lahab mati dalam keadaan kafir, bermimpi Ibnu Abbas, dan dia melihat dalam mimpinya Abu Lahab diberikan keringanan hukuman setiap hari Senin karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Meskipun nanti hadis ini banyak yang memperdebatkan. Pertama, memperdebatkan apakah ada dispensasi terhadap azab Abu Lahab, dan begitu. Yang kedua, apakah hadis ini benar? Para ulama menyepakati hadis ini benar, tapi bagaimana keringanan azab terhadap Abu Lahab itu yang tidak bisa diuraikan. Tapi yang jelas
ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana api neraka yang paling ringan, yang paling ringan itu engkau merasakan hawa panas api neraka itu dari jarak kalau berjalan sepanjang 70 musim. Jadi kalau 70 musim dibagi setahun 4 berarti 28 tahun kan begitu. Jarak engkau itu kepadaku sekitar 70 musim, panasnya itu sudah terasa dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun. Itu neraka yang paling ringan. Jadi jangan digambarkan Abu Lahab diringankan api nerakanya berarti apinya adem ayam atau hangat kuku, bukan. Nah, paling ringan aja udah begitu azabnya gitu. Berarti bisa dibayangkan kalau azab yang api neraka jahanam, dan itu pun pada hari Senin. Sisanya kan masih banyak. Nah, jadi jangan disalahpahami ya. Jadi langsung digambarkan berarti hari Senin Abu Lahab dapat dispen istirahat, enggak begitu. Nah, ini kadang-kadang kan memahami hadisnya salah paham gitu. Dan satu hari Senin itu kan hari Senin di dunia. Kalau dibagi dalam akhirat kan satu hari sama dengan 50.000 tahun di dunia, berarti persekian detik itu kalaupun dapat keringanan kan begitu. Tapi tidak di situ. Hadisnya hanya menceritakan bagaimana salah satu tradisi yang baik ketika lahir seorang anak, kegembiraan itu ditunjukkan. Bahkan Abu Lahab sendiri sampai memerdekakan budaknya ketika mendengar kelahiran keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, diceritakan dalam kitab Tuhfatul Maudud, hadiah untuk anak tercinta, dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dikatakan bahwa dari kisah Hasan Al-Basri ada seorang laki-laki datang kepadanya. Nah, jadi ada seorang laki datang kepada Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama besar pada dinasti Abbasiyah, dan dia membawa seorang anak yang baru dilahirkan. Lalu berkatalah Hasan, yahnikal faris, faqala Hasan ma yudrika afarisun am himar, qala ar-rajul fa kaifa naqul qul burika laka fil mawhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha ashuddah. Nah, jadi selain gembira, ucapan gembira itu harus disesuaikan dengan perintah Nabi pada ucapan barakallahu laka fil mawhub. Semoga Allah memberkahi atas rezeki yang diberikan kepadamu, wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha ashuddah. Ini doa yang sering kita bacakan kalau teman-teman lahir via WA ya. Nah, saya sering katakan kalau ngirim WA itu supaya ada nilai pahalanya, dibaca dulu doanya baru di-share. Jangan nanti Ustadz, alhamdulillah anak saya lahir, itu semua grup saya share mendoakan semua. Tapi kok nggak berhasil Pak Ustadz? Karena mereka bukan mendoakan, cuman men-share saja. Ini penting ini. Yang suka-suka share-share doa, baca dulu doanya baru di-share. Saya ini Pak Ustadz mau berangkat, minta doa kepada teman. Alhamdulillah se-Indonesia mendoakan Pak Ustadz. Dari grup SD, SMP, SMA, grup fakultas, grup ini semua mendoakan. Tapi belum mantap Pak Ustadz, karena semua masih share, bukan mendoakan. Jadi kalau share itu baca dulu baru di-share, biar makbul ya. Ini anak lahir langsung share semua. Anaknya biasa aja nggak menerima doa itu kan, karena dia menerima share bukan doa. Ini bagi yang suka-suka share doa, baca dulu ya. Oh barakallahu laka fil mawhub, baru di-share. Kelamaan Pak Ustadz, ya memang kan mendoakan, kita bukan men-sharekan kan, mendoakan. Nah, ketika ada seseorang dapat informasi lahir seorang anak, didengar oleh Imam Hasan Al-Basri, alhamdulillah telah lahir anakku, sang juara atau sang pendekar gitu. Kata Abu Hasan Al-Basri, tidak, bukan begitu ucapan yang benar. Ketika anak lahir, ucapkanlah burika laka fil mawhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha ashuddahu Allahumma amin. Nah, ini panduan syariat ketika anak lahir. Pertama, berbagi gembira dengan lahirnya anak. Nah, gembira itu disandingkan dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana Pak Ustadz kalau kita nggak hafal doanya, kan ujungnya begitu ya, diganti dengan cukup semoga menjadi anak yang soleh dan berbakti, amin ya rabbal alamin. Jadi kabar gembira disertai dengan doa. Wa hadhihi al-bisyarah wa tahni'ah yanbaghi an tashmala kull maulud. Ini penting ini. Wa sawa'un akana zakaran am untha duna tafriq. Dan ucapan selamat ini harus diucapkan ke seluruh anak yang lahir, baik laki-laki atau perempuan, baik diharapkan atau tidak diharapkan, tanpa ada perbedaan. Ini kadang-kadang orang tua ya, selamat ya Pak lahir anaknya, itulah Pak Ustadz, nggak direncanakan ini. Jadi pertama alhamdulillah dulu. Itulah Pak Ustadz, nggak direncanakan ini. Jadi alhamdulillah, berarti Allah berikan amanah untuk menjaga awal-awal udah nggak ikhlas. Bagaimana Allah mau menurunkan rahmat kepada anak itu, orang tua udah nggak ikhlas. Oh, ini nggak direncanakan nih Pak Ustadz. 2 tahun ketemu lagi nggak direncanakan, terus kapan rencananya kan begitu kan? Semua anaknya tidak direncanakan. Terus jangan-jangan nanti dibalik, nggak direncanakan Pak Ustadz. Dulu baca doa nggak? Karena nggak direncanakan kan? Mungkin nggak baca doa, masya Allah. Itu lebih berat lagi nanti ketika anaknya menjadi besar. Susah banget diatur, lari sana lari sini. Bisa jadi itu nggak direncanakan dan nggak berdoa, kan nggak direncanakan kan. Yang kedua, ketika anak lahir, istihbabut ta'zin wal iqamah indal wiladah. Di antara syariat Islam yang diajarkan ketika anak lahir, diapain? Diazankan pada telinga kiri dan diiqamatkan pada telinga, diazankan pada telinga kanan dan diiqamatkan pada telinga kiri. At-ta'zinu fi uzunuhil yumna wal iqamah fi udhunihil yusra wa dzalika hinal wiladah mubasyaratan. Jadi apa yang dilakukan yang pertama? Ketika anak lahir diazankan di telinga kanannya, lalu diiqamatkan di telinga kirinya. Ini orang tua harus bisa ini. Jangan dengan alasan saya nggak bisa azan Pak Ustadz. Nggak bisa azan. Terharu Pak Ustadz, saking sedihnya anak saya lahir, jadi saya nggak bisa azan. Bilang aja nggak bisa azan, kan begitu kan? Pertanyaannya gimana Pak Ustadz kalau sekarang itu dengan lahir sesar, kan katanya di inkubator atau ini kan begitu. Nah, di sini diazankan saja di ruang kan ada itu, didekatkan saja untuk diazankan agar dia mendengarkan itu. Ternyata ini diceritakan oleh beberapa riwayat hadis. Yang pertama dikisahkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi dari Abi Rafi', ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azzana fi uzunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimah. Jadi aku melihat, kata Abi Rafi' atau Abu Rafi', bahwa Rasul mengazankan pada telinga kanan Imam Hasan. Nah, pertanyaannya, kok Rasul? Karena Ali saat itu sedang bertugas perang. Jadi kalau bapaknya nggak bisa, siapa yang azankan? Kakeknya. Jangan juga kakeknya beralasan saya nggak sanggup azan Pak Ustadz, terharu. Terharu kan pasti bisa azan juga begitu. Nah, jadi seorang bapak ini harus bisa azan ya. Kapan latihannya Pak Ustadz biar nggak malu? Latihan di masjid aja. Datang ke DKM, saya pingin azan asar, minta jadwal. Kan begitu? Minta biar bisa. Dan ternyata beberapa jamaah yang saya temukan, saya tanya memang, Bapak gimana dulu ketika anak lahir? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya datangkan Pak Ustadz katanya. Wah, jadi job sampingan para ustadz ternyata rupanya. Datangkan Pak Ustadz untuk mengazankan anak saya. Masya Allah. Sampai mengazankan anak pun tidak mampu orang tua itu. Nah, ini kan problem ini. Mengazankan anak tidak mampu, mengiqamatkan anak tidak mampu, udah besar anak nggak bagus disalah-salahin. Kontribusi bapaknya azan pun nggak bisa, gimana mau dapat anak terbaik?
Ini anak saya udah masuk pesantren, masuk sekolah boarding school, mahal nggak berubah Pak Ustadz. Bapak kontribusi apa? Saya udah beri bayaran, kontribusi azan aja nggak bisa. Ini pentingnya anak diazankan ketika lahir langsung, baik normal maupun tidak normal. Yang kedua, diceritakan lagi dalam hadis yang lain, kalau itu hanya sekedar melihat Rasul mengazankan di telinga kanan Hasan. Hadis yang kedua dari Imam Baihaqi dari Hasan bin Ali, man wulida lahu maulud, barang siapa yang lahir anaknya, fa azzana fi uzunihil yumna, lalu diazankan di telinga kanan, wa aqama fi uzunihil yusra, lalu diiqamatkan telinga kiri, lam tadurruhu ummus subyan, tidak akan diganggu oleh setan. Nah, jadi hadis yang kedua ini menegaskan kalau hadis pertama tadi hanya Rasul mengazankan di telinga kanan, hadis kedua ditambah qomat di telinga kiri, dan diperkuat lagi dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah ketika lahir Hasan itu mengazankan pada telinga kanannya dan iqamat pada telinga kirinya. Ini untuk menegaskan, ada yang mengatakan, Ustadz apa azan saja? Memang hadisnya mengatakan di azan kanan. Satu hadis dari Abu Daud, memang Rasul dilihat oleh Abu Rafi itu azan di telinga kanan Hasan. Tapi dua hadis yang lain dari Ibnu Abbas dan Hasan bin Ali bahwa ketika anak lahir diazankan di telinga kanan, diikomatkan di telinga kiri. Ada orang yang bisa azan, suruh komat dia bingung, gimana komat itu? Kalau yang nggak bisa komat berarti salatnya sering masbuk itu. Kalau azan mungkin sering dengar ya. Wasirrut ta'zin wal iqamah. Lagi-lagi Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maudud, hadiah untuk anak yang tercinta, mengatakan apa rahasia diazankan dan dibacakan iqamah agar anak itu ketika lahir yang pertama dia dengarkan adalah kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, agar anak itu ditanamkan tidak ada kesombongan kecuali kesombongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat yang maha besar kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat bersamaan diceritakan dalam hadis yang lain bahwa setan akan lari terbirit-birit ketika mendengar suara azan. Makanya saya sering pernah mengisi di beberapa majelis taklim para perawat ya. Ada ini yang sekolah di dekat Marzuki Mahdi itu kan, stekes itu. Saya katakan, anda ini calon-calon perawat, calon bidan, diandalah generasi Islam itu awalnya dibentuk. Oh kok bisa Pak Ustadz? Anda yang harus mengingatkan kepada orang tua, anak lahir diazankan, saya bilang. Dan itu amal jariah Anda sebagai seorang bidan dan perawat. Karena banyak sekali orang ketika lahir itu lupa itu. Apalagi na'udzubillah kalau disentuh oleh perawat bidan yang bukan Islam, mana perlu itu azan qomat itu. Lahir aja kan begitu. Tapi kalau seorang perawat bidan yang tahu agama, diangkat anak baca bismillah, dimandikan anak baca bismillah, terus dengan tenangnya, Pak sini tolong azankan. Itu kalau perawat bidannya muslim. Nah, ketika saya sampaikan di stekes sebelah Marzuki Mahdi itu, mbak-mbak ini banyak pahalanya sebenarnya. Bisa jadi orang tua dikala sedih terharu dia lupa azan. Ingatkan sebagai seorang perawat atau bidan, maka itu jadi amal jariah. Karena bisa jadi di antara salah satu bayi yang dilahirkan saat itu mungkin dia akan jadi pemimpin Islam di masa akan datang. Amal jariah. Semangat habis itu perawat sama bidannya. Kenapa? Itu kan sederhana, tapi di situ penting sekali. Ketika istri perempuan mau melahirkan, Bu sabar ya, baca zikir. Karena perawat bidannya tahu agama kan. Zikir Bu, ingat Bu. Karena kisah-kisah itu ceritakan oleh perawat itu banyak nggak kisah-kisah? Mbak kisahnya banyak. Kadang-kadang maki-maki suaminya, teriak-teriak kalau mau melahirkan itu katanya. Nah, di situ peran perawat bidan yang tahu agama mengarahkan serta mengingatkan. Dan
pada sisi yang lain, pentingnya mengazankan bayi lahir pada telinga kanan dan iqamat telinga kiri itu untuk menegaskan bahwa fitrah mereka adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Coba dilihat-lihat lu anaknya dulu waktu lahir diazankan enggak? Nah, jadi kalau disuruh dinasihati enggak mau dengar, maksudnya mungkin waktu kecil memang enggak diazankan, lupa. Dan nangis duluan kan? Yang ketiga, istihbabu tahnikihi indama yulad. Dianjurkan apa? Mentahnik ketika dia lahir. Apa itu tahnik? Tahnik itu kurma dikunyah sampai lembut baru disuapkan ke bayi itu. Nah, tapi dengan sangat lembut karena kan bayi baru lahir ya, sampai lembut baru diberikan ke anak agar mulut anak itu menerima yang manis dan membuat sehat. Nah, itu salah satu hikmahnya. Dan tahnik ini dianjurkan setelah melahirkan itu dari orang soleh. Kayak sahabat itu kalau lahir anak kemana dibawa? Ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak bisa minimal tahnik oleh ayahnya, oleh kakeknya, tapi dianjurkan orang-orang soleh agar dia mendapat keberkahan dari orang-orang yang soleh. Nah, ini diceritakan dalam Sahihain Bukhari Muslim oleh Abu Burdah bin Musa al-Ash'ari menceritakan ketika Abu Musa mendapatkan karunia seorang anak, langsung dibawa anak itu bertemu Nabi Muhammad SAW, didoakan, ditahnik, diberikan kurma tadi, dan kemudian diberi nama Ibrahim. Nah, ini Abu Musa al-Ash'ari ketika lahir anaknya dibawa kepada Nabi. Kalau tidak ada kurma, paling tidak makanan yang manis, yang tidak berbahaya, yang itu diberikan kepada anak. Biasanya kalau anak bayi itu dikatakan perawat cerita kepada saya, kalau lahir itu biasanya dia ini ya, apa itu mencari air susu ibunya itu ya, apa namanya itu didapatkan. Nah, itu karena memang untuk melatih ininya kita setelah itu ditahnik, itu bagian dari sunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan karena tahnik ini tidak begitu populer, tapi sangat dianjurkan. Kalau tidak bisa ya tidak ada masalah, karena itu bagian dari tradisi yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, istihbabu khalqi ra'sil maulud. Yang keempat, apa yang diberikan? Dianjurkan mencukur rambut yang ada di kepala anak. Kenapa? Karena dengan mencukur kepala itu nanti disedekahkan dengan berat rambut itu kepada fakir miskin. Apa hikmahnya? Dikatakan di sini dalam kitab Ibnu Qayyim, hikmahnya dengan menghilangkan rambut anak itu memperkuat fisiknya dan menumbuhkan rambut yang baru, karena rambut itu tumbuh dalam kandungan, serta memberikan kekuatan fisik dan juga kekuatan panca indera kepada anak tersebut. Luar biasa agama Islam ini, sampai dicukur rambutnya kan, untuk tumbuh yang baru. Yang kedua, hikmah sosialnya itu karena kita berbagi bahagia, berat rambut itu ditimbang, berapa beratnya, dibelikan perak atau emas, baru jumlah uangnya disedekahkan kepada fakir miskin. Fatimah waktu lahir Hasan Hussein itu menimbang dengan perak, baru harga perak itu disedekahkan ke fakir miskin. Kalau kita ganti emas nggak apa-apa, karena saat itu ukuran harta itu emas dan perak. Betul, Fatimah adanya perak. Itu terkait dengan mencukur rambutnya ketika lahir. Adapun cara mencukurnya tentu diberikan kepada yang paham dengan tidak menyakiti bayi dan jangan sampai melukai bayi. Dan ini diceritakan dalam berbagai bentuk riwayat hadis. Salah satunya ketika Hasan lahir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencukur rambut Hasan dan Husain pada hari ke-7, kemudian memerintahkan
agar bersedekah seberat rambut Hasan dan Husain dengan perak. Selanjutnya, setelah proses anak ketika lahir, apa yang selanjutnya kita berikan? Memberi nama anak. Memberi nama anak. Jadi orang tua yang baik itu sudah mempersiapkan namanya. Dan nama itu kata Rasul adalah salah satu doa. Rasulullah bersabda, nanti di hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian. Maka berikanlah nama yang baik, karena itu sebagai doa kepada anak-anak kalian. Nah, jadi kalau ditanya nama yang baik bagaimana? Ya tentu nama-nama para nabi yang mengandung doa. Boleh nggak memberikan nama bukan bahasa Arab? Boleh, yang penting artinya bagus. Sebagai doa. Siapa namanya? Mangkunegara, nggak apa-apa. Tapi kalau ditanya sesuai hadis Rasul, tentu nama versi Islam, kan begitu ya. Abdul Jabbar, Abdullah, kan begitu ya. Abdurrahman. Nah, tentu yang baik dengan Asmaul Husna. Tapi kalau namanya nggak apa-apa. Yang penting nama itu punya makna yang baik, karena itu sebagai doa. Diceritakan di sini, adakah nama-nama yang tidak baik? Ada. Khalifah Ali ketika lahir anak Hasan dan Husain itu dikasih namanya apa? Harban, harab. Kata Rasul, jangan harab, Hasan. Lahir kedua Husain, Harban, jangan Harban, yaitu Husain. Nah, itu menunjukkan perlu meminta nama atau meminta nasihat kepada orang-orang yang paham atau orang ulama untuk memberikan nama yang terbaik. Tapi mohon maaf, jangan masalah nama ini sampai berdebat 7 hari 7 malam. Minta nama 3, ini 3 campur. Saya maunya ini, anak saya pengen ini. Nah, kita juga nggak perlu sampai saya pokoknya anak saya itu kepingin seperti ini, di dunia seperti ini, nanti terkenal seperti ini. Nah, bagus sih niatnya begitu, tapi jangan ketinggian juga begitu. Nah, pokoknya anak saya nanti pintar seperti Habibie, ganteng seperti artis, kaya seperti Bill Gates, kan gitu, sukses misalnya seperti Khairul Tanjung. Ya, semua mau begitu sebenarnya. Kan dia cek dulu bapak ibunya gimana statusnya, kan begitu kan. Tapi nama yang bagus itu perlu, tapi jangan terlalu lama sehingga dikumpulkan semua, ada yang begitu ya, sampai 20 nama terus update status. Pilih yang mana ya? Ya nggak usah segitunya juga. Ada beberapa orang sampai kuat kan yang nama. Ya, cari nama yang baik sebagai doa gitu. Supaya nanti jangan sampai ketika diberikan nama anak, terus nama anaknya keberatan. Nah, ini juga tradisi yang harus kita hilangkan tuh. Apa hubungannya nama panjang dengan keberatan anak? Kan dulu ada tradisi ya, dikasih nama ini anaknya sakit, oh berarti keberatan nama. Diganti namanya sehat. Nah, ada begitu kan tradisinya? Nah, itu harus kita luruskan juga itu. Nggak ada hubungannya berat nama sama sakit atau sehatnya anak. Kemudian bagaimana kalau terjadi perdebatan? Ibunya mau kasih nama ini, kemudian kakeknya mau kasih nama ini, ayahnya mau dikasih nama ini. Nah, diceritakan dalam kitab ini, ayah yang menentukan terakhir. Jadi masukan boleh, tapi final di tangan ayah. Kenapa? Karena semua anak dipanggil nasabnya kepada ayahnya. Nah, ini penting kalau terjadi perdebatan, mana ini kakeknya ini, ayahnya yang menentukan. Setelah dikumpulkan musyawarah, satu dipilih nama, maka ayah yang berhak untuk menentukan final namanya. Tapi begitupun tetap memperhitungkan masukan istrinya, masukan orang lain untuk sebagai doa. Kemudian selanjutnya dipentingkan memberi anak kunyah. Kunyah itu kalau di Timur Tengah itu biasanya untuk ke bapaknya. Kalau punya anak Qasim dipanggil Abul Qasim.
Kalau misalnya saya ini punya anak Syafiq, dipanggil Abu Syafiq, itu kunyah itu agar anak itu tumbuh menjadi sangat percaya diri bahwa bapaknya ada dan kemudian bapaknya benar-benar ada. Nah, itu ternyata kunyah itu supaya ada kebanggaan. Nah, di kita, tradisi kita agak berbeda. Disebut nama bapak, kadang-kadang kita marah. Dulu saya kecil tuh berantem gara-gara disebut nama ayah saya. Beda kan? Jadi tulis nama ayah ini hapus, tulis nama ini kan begitu ya. Marah itu biasanya. Justru di Islam dianjurkan aku anak si fulan untuk menunjukkan dia anak yang sah. Jadi kunyah itu penting untuk memberikan nama anak. Setelah terkait dengan pemberian nama, mengazankan anak, selanjutnya adalah mengakikahkan anak. Anak harus diakikahkan. Akikah saya tidak akan bahas secara detail. Akikah itu secara bahasa adalah apa? Menyembelih seekor kambing pada hari kelahirannya sebagai bentuk rasa bahagia. Ini untuk menjawab bagaimana kalau akikah saya sudah tua. Nah, kalau ditanya hukumnya tentu bertentangan. Karena akikah itu apa? Menyembelih kambing ketika anak lahir. Bapak sudah berapa umurnya? 60 tahun mau akikah. Nah, berarti tidak sesuai. Boleh. Tidak ada larangan. Tapi semangat akikah itu apa? Bergembira menyembelih kambing ketika anak lahir. Kalau bapak 60 tahun akikah, nah, berarti itu apa? Bergembira bapak bentar lagi meninggal itu kan begitu. Nah, tapi boleh. Nah, tapi pengertian akikah itu. Maka saya kalau adanya saya akikah Pak Ustadz mau. Akikah itu adalah bahagia karena bapak lahir. Yang mengakikahkan kalau enggak orang tua bapak, kakek bapak atau paman. Ini bapak akikah diri sendiri. Saya sarankan berkurban saja, enggak usah akikah. Biasanya begitu kalau saya ditanya tentang akikah sudah lewat masa waktunya. Kecuali, tapi ini enggak Pak Ustadz, ayah saya mau akikahkan. Boleh, silahkan. Karena memang akikah itu oleh orang tuanya. Mungkin karena dulu hidup ekonominya susah sehingga tidak berakikah. Lalu pertanyaannya, akikahnya seperti apa? Yang pertama, tentu kalau laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan 1 ekor kambing laki-laki, 1 ekor kambing perempuan. Nah, oleh pengarang kitab ini diambil kesimpulannya, bagi yang ekonominya saat itu bagus, maka paling afdol laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Tapi kalau saat itu ekonominya lagi pas-pasan, maka boleh laki-laki 1 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Nah, ada lagi Pak Ustadz, bagaimana kalau kambingnya kambing betina aja? Karena kan Rasul sunahnya kambing jantan ya. Kenapa kambing betina? Karena itu yang paling murah. Boleh saya bilang. Kenapa? Karena tujuan akikah berbagi kebahagiaan agar orang mendoakan. Tapi dengan catatan, memang saat itu bapak nggak punya uang. Setelah ditanya, bapak kenapa ngambil kambing betina yang murah? Nggak ada uang? Bukan Pak Ustadz. Yang paling murah itu uangnya banyak. Nah, itu beda lagi. Nah, jadi kalau nanti anaknya udah gede, Pak Ustadz, anak saya sudah besar, nggak bisa dibilangin, agak nakal-nakal dikit. Nah, pasti tanya, dulu akikahnya pakai yang murah atau yang mahal? Nah, dulu yang murah Pak Ustadz. Ya udah, kan ekonomis ya, dapat anaknya ekonomis juga. Nah, jadi maksud saya, kebolehan dalam fikih itu kalau ekonominya agak sulit, maka 1 ekor kambing laki-laki, 1 ekor perempuan. Tapi kalau ditanya afdolnya, hadis yang paling banyak laki-laki 2, perempuan 1. Mau jantan atau betina, bukan itu tujuannya. Tujuannya berbagi dan agar didoakan oleh orang lain. Pertanyaannya, kapan akikah itu yang terbaik? Kalau merujuk kepada hadis Rasul, pada hari ke-7. Hari ke-7 itu dicukur rambutnya, diberi nama, diakikahkan. Kalau nggak bisa, dalam kitab fikih sunnah disebutkan boleh hari ke-8, hari ke-10, hari ke-14, atau kapan saja kalau ada mampu dan ada biaya. Tadi saya katakan tadi, boleh kapan saja kalau ada mampu dan ada biaya. Tapi tidak ada riwayat yang menceritakan akikah untuk diri sendiri. Yang mengakikahkan siapa? Ayah atau keluarga yang lain.
Hasan Husain siapa yang akan kakeknya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Ali saat itu ekonominya agak kurang. Siapa yang akan kakeknya? Jadi kalau kita lihat anak kita nanti punya anak, tanya ada uang? Kalau dikatanya entarlah akikah, belum ada waktu. Entar akikah, belum ada cuti. Nah, itu udah tanda-tanda itu nggak ada uang itu. Nah, sebagai mertua yang baik langsung nih boleh akikah. Jangan jadi ini anak ini mantu saya ini tanya akikah, katanya belum cuti ini, katanya belum sempat mencari waktu yang pas. Kalau sudah ditanya 3 kali jawabannya muter-muter, nah itu nggak ada uangnya itu. Nah, mertua yang baik langsung kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nih beli. Nah, karena kalau nggak bisa ayahnya yaitu kakeknya. Ada hal-hal lain tentang akikah? Ya tentu akikah itu berbeda dengan kurban. Kalau akikah dianjurkan dimasak dahulu baru berbagi kurban daging mentah. Pembagian akikah sama seperti kurban, hanya akikah lebih kepada berbagi kepada masyarakat, tidak ada perbedaan. Nah, kalau kurban kan dibagi fakir miskin ini gitu ya. Kalau akikah murni memang berbahagia, maka siapapun boleh mendapatkannya karena itu sebagai bentuk kebahagiaan. Dan dipastikan jangan sampai kita yang menerima akikah mengomentari yang tidak baik. Apa hikmahnya? Tentu hikmahnya sangat banyak, untuk doa kepada anak, dan diceritakan dalam hadis Rasul nanti dia akan naik dengan kendaraan kambing itu, dan setiap anak lahir tergadai dibebaskan gadainya selalu dengan akikah. Yang terakhir, anak dikhitankan. Nah, jadi kewajiban kita kepada anak setelah diakikahkan dia baik dikhitankan. Kapan khitan? Tergantung kesiapan anak. Semakin cepat dikhitan semakin baik, karena khitan itu bagian yang tidak terpisahkan. Untuk laki-laki hukumnya wajib, ulama tidak ada perbedaan, tapi untuk perempuan sebagian mengatakan hukumnya sunnah. Nah, dan fatwa-fatwa ulama kontemporer memang tidak mewajibkan khitan untuk perempuan. Memang diceritakan di sini hadisnya pun kalimatnya apa? Khitan itu wajib bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan. Nah, dia tidak katakan wajib. Hadisnya apa? Mukrimatun lin nisa, memuliakan perempuan. Oleh para ulama, untuk perempuan itu ada yang disebut dengan bizar. Mohon maaf, bizar itu dalam bahasa medis cengger ayam atau klitoris itu kalau dipotong semuanya berdasarkan medis itu akan menghilangkan hasrat seksualitas perempuan. Tapi kalau tidak dipotong sama sekali itu libidonya tidak terkendali. Maka Islam datang dipotong sedikit agar bisa meminimalisir atau membuat dia menjadi standar agar tidak berbeda. Itu salah satu alasan khitan perempuan. Tapi ulama sepakat untuk perempuan tidak wajib, untuk laki-laki hukumnya wajib. Nah, ini penting disampaikan terkait dengan khitannya laki-laki ataupun perempuan. Lalu apa hikmahnya? Nah, hikmahnya tentu memberikan kesehatan kepada anak, memberikan kebaikan kepada anak-anak tersebut, dan merupakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kebersihan dan menjaga kesehatan dan memastikan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan penyakit yang muncul kalau anak tidak dikhitan. Bahkan beberapa kasus diceritakan di kitab ini juga ada anak-anak kecil yang harus dikhitan lebih awal, ternyata karena penyakit. Nah, ini bukti bahwa khitan itu sangat penting untuk kesehatan anak. Para jemaah yang saya muliakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini kira-kira poin-poin yang harus kita pahami terkait dengan fikih pendidikan anak. Mudah-mudahan kalau ini kita penuhi, itu ikhtiar kita untuk mendapatkan anak-anak yang soleh, cucu-cucu yang soleh. Nah, jadi kalau itu belum kita sempurnakan, bisa jadi anak-anak kita selama ini sulit kita atur karena ada yang terlewatkan terkait dengan kewajiban kita sebagai orang tua terhadap fikih pendidikan anak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, agak panjang sedikit ya. Jika ada pertanyaan saya persilahkan. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Pertama terkait nama. Ya. Kan memang diajukan nama para sahabat. Ya. Nah, boleh tidak pakai nama lokal, ya? Nama lokal, nama daerah, ya. nama Sunda misalnya, ya. Nah, tapi apakah perlu nggak gitu kita mengecek arti? Mungkin di dalam bahasa Sunda nama artinya baik, gitu. Perlu nggak mengecek di bahasa lain? Gitu? Saya pernah melihat dengan segala ketika sahabat saya orang Pakistan mengasumsi nama Pakistan gitu ya, terus dia ngecek dulu Ahmad, ada nggak bahasa kata ini dalam bahasa kamu, bahasa Indonesia, bahasa kamu ataupun bahasa Arab katanya, artinya apa? Jadi apakah ada kewajiban mengecek nggak arti bahwa itu artinya itu baik di semua bahasa? Gitu. Kita agak repot juga, terus sekarang gampang sih, kita tinggal klik di translate di dalam bahasa aku bisa ketahuan. Gitu. Tapi apakah ada perlu nggak begitu? Karena bisa aja misalnya di bahasa Sunda taruhlah ada istilah nggak bahagia ya. Betul. Itu kan selamat datang, marhaban gitu. Tapi kan kalau dalam bahasa Arab ada bahagia gitu, terus jelek gitu kan. Bahagia itu yang pertama. Yang kedua terkait khitan ini, apakah boleh begitu lahir ya setelah berkahwin jadi langsung khitan? Karena kalau di luar itu pengalaman anak saya, waktu saya melahirkan di sana, jadi begitu hari ketiga itu dokter mengatakan apa namanya sunat, dan itu bagian dari servis. Dia bilang ya udah ya disunatkan sekalian gitu. Itu bagaimana? Baik, terima kasih. Yang pertama Pak, terkait pemberian nama, seluruh riwayat hadis itu dianjurkan memberikan nama yang baik. Saya bacakan yang pertama hadisnya. Inna ahabba asma'ikum ilallahi azza wa jalla Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama yang Allah sukai adalah Abdullah dengan Abdurrahman. Itu hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, diceritakan Rasul mengatakan ahabbul kalam ilallah arba'. Perkataan yang baik Allah suka ada 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Wala tusammiyanna ghulamaka yasaran wala ribahan wala najihan wala aflah. Jangan engkau kasih nama anakmu dengan nama-nama tadi. Siapa namanya? Subhanallah. Siapa namanya? Alhamdulillah. Siapa namanya? La ilaha illallah. Berdasarkan hadis ini, memang kalau lihat tekstual hadis ini yang nama baik adalah Abdullah Abdurrahman. Masalahnya kalau semua kita pakai nama Abdullah Abdurrahman, kira-kira gimana kira-kira Pak? Jadi Abdurrahman 1 sampai Abdurrahman 100 kan begitu. Itu pertama kan, nama terbaik itu. Bayangkan kalau semua pakai nama itu, berarti kan hadis itu terbantahkan, tidak harus Abdurrahman dengan Abdullah. Yang kedua, Rasul mengatakan nama yang baik itu subhanallah walhamdulillah wala Allahu akbar, tapi tidak boleh guna nama itu. Artinya apa? Tidak semua nama yang baik itu dibolehkan. Berdasarkan dua hadis ini diambil oleh ulama kesimpulan memberikan nama-nama lokal boleh jika artinya baik dan tidak harus dicek ke bahasa yang lain. Yang penting bahasa lokalnya bagus disampaikan. Tapi dengan perkembangan zaman sekarang mau dicek pakai Google nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu bagian dari keinginan memberikan nama yang terbaik. Jadi tidak ada kewajiban mengecek ke bahasa yang lain, tidak ada larangan menggunakan nama lokal sepanjang nama itu baik dan kita tahu itu doa. Nanti bisa kita jelaskan kenapa namanya itu. Yang jelas jangan terpengaruh dengan tradisi. Kalau panjang nanti keberatan nama, nggak cocok namanya. Ini perlu kita luruskan. Yang kedua, terkait dengan khitan. Berdasarkan hadis ini, kapan khitan bagus? Hari ke-7. Iya. Bisa dibayangkan teknologi saat itu sudah mengkhitan anak hari ke-7. Berarti gimana teknologinya? Bisa dibayangkan. Kalau sekarang masuk akal hari ke-7.
dengan laser, dengan ini. Dulu pakai apa? Artinya kalau dulu saja khitan hari ke-7 itu hal yang biasa, apalagi baru lahir nggak ada masalah. Nah, karena diceritakan dalam hadis Rasul apa itu mencukur rambut di khitan pada hari ke-7 dari Hasan Husain. Berarti bisa dibayangkan teknologi saat itu hari ke-7. Nah, jadi tidak ada masalah. Tapi pengarang ini lebih baik menyatakan menunggu kesiapan anak. Nah, saya dulu menjelang SMP baru dihitan. Nah, terus anak saya tanya, yang paling gede takut. Ya sudah, jangan dulu kan begitu kan. Nah, apalagi sekarang setelah akhirnya anak saya kelas 5 SD baru dihitan. Yang kecil karena berani kelas 1 udah dihitan gitu. Apalagi sekarang sudah banyak teori-teori sistem khitan yang luar biasa. Ada sistem Turki, ada sistem ini. Oh, sudah banyak sekarang. Dan variasi harganya tanpa sakit kan begitu ya. Karena sekarang itu motivasi orang khitan selain agama itu rata-rata karena kesehatan. Bahkan beberapa jamaah saya tanya anaknya kecil itu sudah dihitan. Ternyata karena kesehatan. Jadi nggak ada masalah, Pak. Bahkan lebih bagus, lebih cepat dia dikhitan agar anak itu kesehatannya tumbuh kembangnya menjadi lebih baik. Saya kira itu, Pak. Allah alam bisawab. Saya harus kemari karena dari tadi kesini terus. Nah, sini. Silakan, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Baik. Ya, mudah-mudahan ini menjadi wawasan kita sebelum menjadi ayah, wawasan kita ketika menjadi seorang kakek. Keberadaan ayah, keberadaan kakek ini sangat penting untuk memperhatikan tumbuh kembang anak dan cucu-cucu kita, karena bisa jadi dari mereka nantilah yang akan menjadi qurratu a'yunina, menjadi pelipur jiwa kita yang akan mendoakan kita. Tidak ada kebahagiaan yang luar biasa ketika anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi anak yang terbaik. Salah satu doa kita apa? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina. Kata-kata zuriat itu anak, cucu dan terus keturunan kita. Mudah-mudahan itu menjadi yang terbaik, dan fikih pendidikan anak yang sederhana ini bisa kita praktekkan dan kita amalkan untuk kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.